adik-adik di rumah, ketemu lagi dengan kami di Eagle Kids Online Service. Sebelum mulai, yuk semuanya kita berdoa. Ikutin Kak Yuli ya. Tuhan Yesus, kami senang bisa beribadah hari ini. Kami mau terus bersuka cita. Engkau yang sertai dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, tak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Betul sekali, lihat aku sudah mempersiapkan semua kado yang mau aku beli waktu Natal nanti. Lihat ada sepatu baru, ada baju baru, ada topi baru, ada banyak sekali yang mau aku beli. Tidak lupa lampu Natal dan semua hiasan untuk mendekor rumahku. Wah, banyak sekali. Kalau aku pingin satu set boneka. Bagaimana Kak Yuli? Persiapanmu apa? Kalau aku setiap tahun pasti pergi ke gereja bersama papa dan mama. Terus kami berdoa bersama dan gak lupa makan bersama. Kamu gak dapat mainan baru? Papa mama gak menanyakan kamu mau hadiah apa? Enggak, kadang aku dapat hadiah dari paman atau saudara. Tapi meskipun aku gak dapat hadiah, aku selalu bersuka cita waktu Natal. Iya, benar juga ya. Mama tidak selalu memberikanku baju baru atau mainan hanya pada saat Natal. Jadi aku bersuka cita bukan hanya karena hadiahnya. Jadi sukacita itu bukan karena semua ini ya? Kita bersuka cita waktu Natal karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia dan menebus dosa kita. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Ikutin kita menari ya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Siap, lebih cepat lagi. To the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Lebih cepat lagi ya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Lebih cepat lagi semuanya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Haleluya. Gloria. Aku tahu lagu itu. Emangnya lagu apa? Itu lagu kesukaanku. Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak ini lagu apa? Iya benar, ini lagunya berjudul Dari Pulau dan Benua. Ayo teman-teman dan adik-adik kita menyanyikan bersama-sama ya. Ayo. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Dengan pujian bagi Tuhan di seluruh dunia. Kita menari bersama ya. Siap? Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
menyanyi dan menari bersama. Aku jadi ingat ada satu lagu yang sering aku nyanyikan di rumah. Lagunya seperti ini. I'm gonna be like a tree planted by the water. Ada yang tahu nggak kira-kira ini lagunya? Aku tahu lagu itu Kak Yuli. Itu lagu yang sering dinyanyikan oleh kakak Eagle Kids. Kak Yuli suka lagu ini karena pakai baju Christmas tree ya? Iya betul. Ayo teman-teman dan adik-adik di rumah kita menyanyi bersama-sama ya. Let's go! Gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to help me grow. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. The deeper the roots grow, the better the fruits grow. The blessing bloom out for all to see. The deeper the roots grow, the more my life shows that Jesus is the Lord of me. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to help me grow. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. The deeper the roots grow, the better the fruits grow. The blessing bloom out for all to see. The deeper the roots grow, the more my life shows that Jesus is the Lord of me. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. Trusting in the name of the Lord. Katakan haleluya. Teman-teman, hari sudah malam. Saatnya kita pulang sebelum langit menjadi gelap. Iya benar, aku takut kalau pulang sendirian. Bagaimana kalau kalian mengantarkanku dan menemani aku di rumah? Kenapa Yuki? Apa papa dan mamamu tidak ada di rumah? Papa dan mamaku kalau pulang agak malam. Aku gak pernah sendirian di rumah. Kamu takut ya? Aku nggak takut kok. Tapi aku nggak pernah sendirian di rumah sebelumnya. Sama aja, itu namanya takut. Lihat itu apa di belakangmu? Ada apa? Ada apa? Takut kan? Sudah, jangan malah ditakut-takuti. Tenang Yuki, nggak apa-apa, nggak perlu takut. Aku kalau di rumah juga sering ditinggal papa mama. Tapi aku nggak takut. Iya, kita nggak perlu takut. Kalau aku takut, biasanya aku langsung berdoa dan minta Tuhan Yesus menyertai aku. Sama aku kalau takut juga memuji Tuhan. Ayo kita memuji dan menyembah bersama-sama. Ayo. Ayo. Kita sembah Tuhan sama-sama yuk. Kita tidak perlu takut karena ada tangan Tuhan yang selalu menjaga kita. Kita selalu berada di tangan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiran Tuhan, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku
di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Ku tak pernah sendiri Tuhan, aku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggal. Sambil kita angkat tangan sama-sama yuk. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tidak takut lagi. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selalu ingat ya kata ini, Immanuel, Tuhan besertaku. Thank you teman-teman, aku jadi nggak takut lagi karena Immanuel, Tuhan besertaku. Yuk sekarang kita antar Yuki pulang ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Halo adik-adik semuanya. Wah, tadi kita juga sudah mendengar Snowman, Christmas Tree, dan Gingerbread juga menyanyikan lagu itu. Kalau lagu dari pulau dan benua sudah mulai dinyanyikan, artinya Christmas is coming. Wah, kakak senang sekali loh. Sekarang bagaimana dengan adik-adik? Kalau sudah memasuki Natal, apa saja yang adik-adik siapkan? Bikin kue sama mama? Mulai beli baju baru? Atau apalagi ya? Mulai minta kado sama papa mama? Tapi kakak mau tanya nih, apakah Natal itu tentang baju baru? Apakah Natal itu tentang kue? Atau apakah Natal itu tentang kado-kado yang bagus? Sebelum kakak jelaskan lagi, kita sama-sama berdoa dulu ya. Adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami ketenangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, tadi ya kita tahu tuh kalau Gingerbread itu takut loh kalau di rumah sendirian. Sekarang bagaimana dengan adik-adik? Contohnya sudah malam terus kebelet pipis, tapi semuanya sudah tidur. Adik berani nggak untuk ke kamar mandi sendirian?
Nah, kali ini kakak mau berikan satu kabar baik buat kalian semua, supaya tidak takut dan tidak menjadi khawatir. Kabar baik ini akan diambil dari kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ke-25 tentang malaikat menampakkan diri kepada Yusuf. Pada waktu itu, Yusuf bertunangan dengan Maria. Yusuf bermaksud membatalkan pernikahannya dengan Maria, maka malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam sebuah mimpi dan berkata, "Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf harus menamainya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Setelah bangun dari tidurnya, maka Yusuf pun melakukan seperti yang dikatakan malaikat kepadanya. Ia menikah dengan Maria dan akhirnya mendapatkan seorang anak laki-laki yang lahir di kandang domba. Maka Yusuf pun menamai anak itu Yesus. Kita tadi sudah tahu tuh, Gingerbread sempat takut kalau sendirian di rumah. Yusuf juga sempat takut dan khawatir saat akan menikah dengan Maria. Tapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata supaya Yusuf tidak takut dan tidak khawatir, karena Tuhan Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kita baca dulu yuk satu ayat di kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Adik-adik bisa nih ambil Alkitabnya. Atau bisa juga minta tolong papa mama yang ada di sampingnya untuk bacakan ya. Kakak bacakan ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-23 berkata, "Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita." Jadi, kabar baiknya adalah adik-adik tidak perlu takut lagi, adik-adik tidak perlu khawatir lagi, karena Tuhan Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Tapi sekarang pertanyaannya, Kak, Tuhan Yesus menyertai kita itu waktu di mana aja sih? Apakah waktu di rumah aja? Atau waktu di gereja aja mungkin ya? Kakak kasih tahu ya kabar baiknya. Kabar baiknya Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada. Contohnya nih, waktu adik-adik harus di rumah sendirian sama Mbak Sus mungkin, karena papa mama harus berangkat bekerja. Hei, Tuhan Yesus bersama dengan kalian loh. Atau waktu kalian harus berada di rumah opa dan oma, karena papa mama harus pergi keluar kota, Tuhan Yesus juga ada di rumah kalian. Atau juga nih, ya, waktu kalian mungkin sekarang lagi belajar untuk tidur sendirian di kamar. Biasanya tidur sama papa mama, tapi kali ini kalian harus belajar tidur sendirian. Aduh, takut. Lampunya harus dimatiin juga, aduh takut. Kakak mau katakan satu kabar baik. Jangan takut adik-adik, karena ternyata kalian tidak sendirian. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kalian. Nah, sekarang pertanyaannya lagi nih, ada pertanyaan lagi. Kak, kapan aja sih Tuhan Yesus itu menyertai kita? Apakah waktu kita tidur nyenyak aja baru Tuhan Yesus menyertai? Atau waktu pagi hari aja mungkin ya Tuhan Yesus menyertai? Satu lagi kabar baik buat adik-adik semua. Kalau Tuhan Yesus menyertai kita kapanpun. Artinya kapanpun itu apa sih? Artinya pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Sepanjang hari, mulai dari adik-adik bangun pagi sampai tidur, Tuhan Yesus menyertai kalian. Bahkan saat adik-adik tidur, apakah Tuhan Yesus juga ikut tidur? Tidak, Tuhan Yesus matanya selalu terbuka dan menyertai adik-adik semuanya. Kakak jadi ingat nih,
Dulu waktu itu kakak juga pernah loh merasa takut dan khawatir. Waktu itu kakak harus pergi dari kota Malang ke kota Surabaya, naik kereta api dan sendirian. Wah, pertama kalinya lagi, kakak takut sekali. Kakak ya harus masuk ke gerbong kereta itu, cari nomor-nomor tempat duduk kakak yang sesuai dengan tiket kereta yang kakak punya. Kakak takut, lalu kakak berdoa. Waktu kakak berdoa, kakak minta supaya Tuhan menyertai kakak. Dan apa adik-adik yang terjadi? Kakak disertai Tuhan dan bisa tiba di Surabaya dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Itu karena Tuhan Yesus yang menyertai kakak. Wah adik-adik, ini kabar yang benar-benar luar biasa. Buat Kak Sasa dan buat kalian semua. Kita sudah nggak perlu takut lagi adik-adik. Jadi mulai sekarang ya, adik-adik kalau dengar kata-kata Natal, apa yang harus diingat? Tidak mengingat kue, Natal itu juga bukan tentang baju baru, Natal itu juga bukan tentang kado, tapi Natal itu adalah tentang Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Kita baca lagi ya ayatnya ya, Matius 1 ayat 23b yang berkata, dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Adik-adik bisa ikutin kakak sekarang. Katakan, Immanuel, Tuhan beserta kita. Sekali lagi yuk, kakak hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Immanuel, Tuhan beserta kita. Wah, kakak percaya mulai saat ini adik-adik sudah tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, kita mau say thank you sama Tuhan kali ini ya. Yuk adik-adik bisa kasih senyum yang paling manis buat Tuhan Yesus. Setelah itu adik-adik bisa ikutin kakak bilang begini, Tuhan Yesus, I love you so much. Sekali lagi ya, kasih senyum dulu yang paling manis yang adik-adik punya. Adik-adik ikutin kakak ya, Tuhan Yesus, I love you so much. Kita mau nyanyikan satu lagu ya. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Jadi bisa lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena selalu menyertai kami, supaya kami tidak takut, supaya kami tidak khawatir. Thank you Tuhan. Adik bisa angkat kedua tangannya. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa turun atasmu dan atas seluruh isi rumahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Immanuel, Tuhan beserta kita. Hai adik-adik, wah nggak terasa ya, sebentar lagi sudah Natal. Nah, hari ini kita mau bikin activity. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak ya aktivitas kita hari ini apa? Kakak kasih lihat ya. Tada! Hari ini kita mau membuat snowman. Ya, kita membuat snowman. Nah, sebelum kita membuat, yuk kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan.
di sini kakak memerlukan kertas buffalo berwarna biru. Nah, kalau adik-adik nggak punya warna biru nggak apa-apa. Adik-adik bisa pakai warna yang lain. Mungkin merah atau hijau atau kuning, boleh. Apapun yang adik-adik punya boleh dipakai ya. Nanti kertas buffalonya itu akan dibagi menjadi 2. Jadi 1 lembar nanti adik-adik potong di tengahnya dibagi menjadi 2 ya. Kita hanya memerlukan setengah bagian saja. Lalu yang kedua kertas folio berwarna putih. Nah, lalu kita juga memerlukan seperti biasa gunting. Nah, kita memerlukan juga tutup gelas. Ya, tutup gelas untuk membuat snowman-nya. Lalu kita juga memerlukan lem. Seperti biasa ada lem. Kalau adik-adik mau pakai double tip juga boleh. Lalu ada pensil, siapkan pensil. Siapkan spidol. Siapkan juga pensil warna. Nah, bahan-bahan sudah siap. Yuk kita segera membuat activity kita pada hari ini. Kita ambil tutup gelas ya. Kakak pakai tutup gelas. Agar lebih cepat kita mau bagi 2 dulu kertasnya. Kita lipat menjadi 2. Jadi nanti adik-adik bisa mendapatkan 2 buah lingkaran sekaligus. Nah, setelah dibagi menjadi 2, kita mau gambar lingkarannya dengan menggunakan tutup gelas. Na 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 na. Wah, udah jadi. Nah, seperti ini ya. Ada 2 bagian nanti. Sekarang kita mau gunting. Yuk, kita gunting sama-sama. Adik-adik kalau pakai gunting hati-hati ya. Pelan-pelan saja, jangan sampai kena tangan. Kalau belum bisa menggunakan gunting, boleh minta tolong papa atau mama. Pelan-pelan ya. Gunting sesuai dengan garisnya. Nah, di sini kakak sudah jadi. Tada! Langsung jadi 2 kan? Ya. Setelah jadi, kita mau ambil tadi kertas buffalo berwarna yang sudah dibagi menjadi 2 ya. Kita mau letakkan di sini. Kita mau tempel dulu. Adik-adik bisa tempel. Kakak mau menggunakan lem. Lemnya di ujung-ujungnya saja yang rata. Kita lem. Lalu kita mau lem bagian kepalanya. Wah. Nah, kira-kira seperti ini ya adik-adik ya. Bagian atas dan juga bagian bawah. Oke. Lalu kita mau menggambar. Kita mau buat, kalau snowman biasanya pakai apa? Topi. Ya boleh, kita mau gambar topinya. Lalu kita mau kasih hiasan topinya. Lalu kita mau buat mata. Iya betul, mata. Lalu kita mau buat bagian hidung. Bagian hidungnya biasanya dari wortel ya, kalau kita lihat di TV.
kasih smile. Lalu kita mau buat syal. Iya betul. Karena snowman biasanya pakai syal. Jangan lupa kita mau buat kancingnya. Kakak mau gambar ada 4 kancing di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya adik-adik. Sekarang waktunya mewarnai. Yuk kita warnai yuk. Bagian topi kakak mau kasih warna hitam. Topinya kita warnain. Na 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 na. Na 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 na. Senang sekali, sebentar lagi sudah Natal. Kita warnai. Daunnya kita mau kasih warna hijau. Sialnya warna merah. Yeay. Adik-adik bisa di rumah? Bisa. Good job. Hebat, adik-adik hebat semuanya. Nah, untuk bagian hidung kita kasih warna orange nanti. Yeay, gampang ya? Udah jadi nih. Nah, untuk kancing, oh iya kancingnya kita belum warnai Kak, lupa. Iya oke. Kita mau warnai dulu kancingnya, kakak kasih warna hitam ya. Selesai. Sekarang kita mau tuliskan apa adik-adik? Yes, big message kita. Kita mau tulis Immanuel. Bisa semua? Ikuti kakak ya. Kakak akan eja. I. Lalu M. M-nya ada 2 ya. A. N. U. E. L. Jadi deh. Immanuel. Thank you kids. See you next week. God bless you. Hai Kak Yuki, bagaimana kabarmu hari ini? Sudah tidak takut lagi kan? Iya, aku udah gak takut lagi berkat kalian. Aku selalu ingat Immanuel, Tuhan besertaku. Thank you ya teman-teman. Sama-sama. Jadi kita dan adik-adik di rumah tidak perlu takut ya, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Yuk sama-sama kita katakan, Immanuel, Tuhan besertaku. Ulangi sekali lagi ya. Immanuel, Tuhan besertaku. Sekarang saatnya kita bermain games teman-teman. Wah, ayo kita mau main games apa? Hari ini kita mau bermain games menebak benda di dalam kaos kaki. Jadi nanti Kak Yuli dan Kak Andreas akan memberikan instruksi ke adik-adik di rumah. Kira-kira bendanya apa ya? Adik-adik jawab ya. Wah, seru sekali. Ayo kita main. Kita mulai dari Kak Yuli. Oke. Benda apa ya ini ya? Bentuknya kotak. Ada bulat-bulatnya. Oh, biasanya aku sering main ini. Buat bongkar pasang. Terus, aku sering bikin menara yang tinggi pakai benda ini. Ada yang tahu nggak adik-adik? Ini benda apa ya? Betul sekali, ini adalah Lego. Wah, hebat ya adik-adik ya. Sekarang giliranku. Ini ada lingkarannya 2. Lalu ada tangkai panjangnya juga 2. Biasanya kita pakai ini di mata. Dan kita pakai untuk membaca. Ayo apa adik-adik di rumah? Betul sekali, jawabannya adalah kacamata.
sekarang aku lagi ya. Kalau ini bendanya panjang, terus ada sepasang. Dipakainya bersama-sama. Oh, biasanya kita pakai waktu kita makan mie. Ada yang Aku tahu tahu. nggak? Apa? Pasti itu sendok garpu. Salah. Yang ini bendanya sepasang sama bentuknya. Dipakai waktu makan mie. Adik-adik di rumah tahu nggak? Betul, ini adalah sumpit. Yang terakhir. Sekarang yang terakhir adik-adik harus bisa jawab ya. Ini bentuknya panjang. Di ujungnya ada bulunya. Biasanya kita pakai ini pagi dan malam untuk membersihkan gigi kita. Ayo, apa jawabannya? Ya, sikat gigi. Wah, kalian hebat-hebat. Adik-adik di rumah hebat. Mau bermain games lagi? Kita ketemu minggu depan ya di Eagle Kids Online Service. See you next week.